banget, kasihan nih Kayla butuh kasih sayang dari ayahnya. Dia selalu bilang, "Aku capek," kata dia gitu. Kayak setiap saya minta berhubungan dia suka nggak mau, nggak mau, nggak mau, dan dia Alasannya capek doang. iya dengan alasan nggak bisa, capek, sangat kurang. Setiap saya ingin meminta berhubungan dia selalu tidak mau. Saya juga pernah sempat melampiaskan rasa keinginan saya kepada salah satu driver ojol. Wow. Aku kan waktu itu pergi ke, sebenarnya waktu saya pesen itu saya pergi ke suatu mall. Padahal tujuan saya itu nggak mau ke mall. Jadi? Ya jadi selama di perjalanan di mobil, saya mancing dia. Nah terus lama-lama dia juga terpancing dengan saya. Terus dia sempat eye contact sama saya, kayak maksudnya apa nih gitu. Oh, tapi Tapi dia nggak ngomong. enggak, cuman eye contact doang. Terus perlahan saya pegang pahanya, terus dia salting. Nah terus aku bilang, gak usah gugup gitu kan. Oh, kamu yang ngomong gitu? Iya, nggak usah gugup, santai aja gitu kan. Oh. Aku cuman pengen kenalan, aku bilang gitu. Nah terus dia bilang, oh iya, kata dia gitu. Terus saya ajak cerita banyak. Makanan online. Iya. Nah, terus makanannya datang ke rumah. Saya mancing untuk keluar menggunakan anduk. Terus saya minta ojol untuk masuk driver online-nya. Terus akhirnya saya keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Terus dia saya sempat sedikit pancing dan dia terpancing. Cuman bagian atasnya doang. Jadi saya pura-pura refleks padahal itu sengaja. Sempat ngelirik, sempat melihat, dan ujung-ujungnya saya bilang, maaf ya mas gitu. Terus saya raba-raba tangannya, saya mulai pegang pipinya juga. Terus akhirnya dia terpancing. Akhirnya saya bilang jangan manggil mbak, panggil kakak aja, katanya gitu. Karena emang seumuran sih kayaknya. Dan jujur setiap saya ketemu sama driver ojol tuh jarang banget yang zong. Awalnya cuman ngobrol-ngobrol, nah terus makin lama dia mulai agresif duluan. Karena saya masih menggunakan anduk, belum menggunakan baju. Dia mulai raba-raba saya. Nah terus sampai akhirnya saya berhubungan dengannya. Setelah melakukan itu selesai. Setelah selesai saya basa-basi untuk menanyakan lagi setelah dia ingin pulang. Saya bilang itu kalau nggak salah kurang lebih saya melakukannya 2 jam. Hah? Ya. Sama dong? Iya, jujur Li, dia sama suami saya nikmatan punya dia. Terus akhirnya setelah selesai dengan driver ojol yang tadi ngantri makan untuk saya jadi kayak ngerasa saya puas hari ini, saya senang hari ini. Selang berapa hari saya masih melakukan hal yang sama ke driver ojol, terus juga dari driver yang nganterin makanan ke rumah. Saya sering banget ngelakuin itu dan bener-bener kesel gitu kan. Jadi saya kalau misalnya ngelampiasin rasa keinginan saya menggunakan driver ojol. Terus aku juga pernah bilang, jangan pernah salahin aku ya kalau misalnya aku gimana-gimana sama yang lain, karena aku bener-bener gak dapat kasih sayang dari kamu. Aku diemin, setelah besok dia kerja, saya melakukannya lagi dengan driver ojol. Posisinya waktu itu di mobil. Di mobil? Iya, tidak di rumah lagi, dengan orang yang berbeda. Di mobil tanpa busana? Itu saya melakukannya 3 hari dengan orang yang sama. Setelah hari kedua, mulai berani untuk main ke atas-atas, maksudnya berani lepas baju, celana. Tapi hanya mainan biasa. Hari ketiga, kami berdua memutuskan untuk bermain yang lebih. Saya hampir setiap hari, mas, Kevin segini ya, segini ya, segini ya, segini ya. Kalau untuk masalah ekonomi dia nggak keberatan, tapi iya balik lagi dia nggak suka memberikan rasa sayangnya kepada saya. Gitu. Emang sejauh ini saya lebih tertarik ke situ sih. Oh ya berarti bener Iya. ya, kamu punya fantasi dengan driver. Ada Iya. berapa driver semua total yang udah pernah kamu begitukan? Mungkin lebih dari 10. Ya paling melakukan berhubungan yang benar-benar ngebuat saya tuh kayak capek banget. Berapa Kayak kali? dikit sih palingan. Karena yang benar-benar hot gitu ya. Itu benar-benar dikit dan rata-rata yang masih perjaka. Saya nanya waktu awal, udah nikah? Belum, dia bilang gitu. Tapi kan belum tentu, Iya walaupun sih. belum nikah zaman sekarang, Tapi belum hari setiap saya gini. tanya banyak kan yang kayak gitu. Masa sih? Iya, terus juga ada yang
titik lelahnya laki-laki itu adalah berhubungan. Tapi suami saya itu berbeda. Saya harus menggunakan driver lagi atau ke yang lain saya bingung. Tapi sejauh ini saya benar-benar masih nikmat di driver. Terus akhirnya saya mencoba buat eh, cari driver lagi itu kalau nggak salah kurang lebih saya bisa nyari sampai 5 sampai 7 kali. Pernah sempet baper, cuman aku mikirnya nggak usah lah, aku hanya mau nikmatin aja, bukan nggak perlu soal aku sayang sama dia, aku baper nih dia gini-gini sempet, tapi aku mikirnya nggak usah lah, dia hanya eh, lampiasan aku ketika aku nafsu doang. Waktu itu sih bukan dari niat aku sih ya. Waktu itu kalau nggak salah AC saya sempat rusak dan saya dibenerin dengan salah satu servis yang bisa ngebenerin AC saya. Saya nggak expect kalau orang itu bakalan anak muda, saya kira bapak-bapak gitu kan. Terus akhirnya dengan servis AC, pas dia masuk saya udah sempat, wah, saya mulai goyah lagi buat kayak, wow, tahan, aku selalu ngira kayak gitu. Sampai aku tahan, dia ngebenerin AC saya, dia kan naik ke atas menggunakan tangga dan saya di bawahnya, dan sorry aja saya nggak sengaja untuk salfok. Terus akhirnya saya diem, tahan gitu kan. Ujung-ujungnya saya kalah dengan rasa nafsu saya. Oh, jadi Iya. terjadilah Dan terjadilah hal itu lagi. di Terus kamar kamu berarti itu ya? itu posisinya di sofa kalau saya, di ruang tamu. Oh. Ya karena emang posisinya dia mau pulang tapi nggak jadi. Iya, Hmm. terus Terus akhirnya suami kamu juga lagi kerja lagi? itu suami aku lembur. Untuk sebelumnya sih enak-enak aja, cuman dari yang terakhir driver online-nya dia kayak seakan-akan menunjukkan kalau dia tuh gak enak gitu. Kalau yang ini yang Yang baru? AC Mm-mm. enak. Dia benar-benar melakukan itu dengan saya yang jauh lebih brutal. Mungkin Hmm. ya sempat mau keluar di dalam juga, cuman aku sempat nanya kayak awas hati-hati gitu. Aku bilang aku nggak mau ya kalau sampai kecelakaan gitu. Terus Terus nggak kecelakaan kan? enggak, terus akhirnya maaf mbak saya mau keluar, saya panik, dilepas langsung. Akhirnya nggak jadi. Hmm. Iya, akhirnya di luar dan Oke. saya panik banget. Keinginan saya nggak pernah tercapai dari si suami saya. Terus sampai si mbak psikolognya pun sampai menyampaikan ke saya dengan menggunakan kata-kata, dia bilang eh, maaf tapi mbak ini tipe orang yang hypersex. Kamu nih wanita yang nggak bisa banget menahan nafsu, dia bilang gitu.